Kayak gitu biasa. Merasa produknya belum masuk ke Iya. apa itu coba kita lagi bentar aja kok basic tapi. Hei Fahri, kamu tuh jangan terlalu banyak pakai skincare. Lah, biarin aja. Skincare itu kan masih banyak. Lihat. Nih. Kamu tuh ya, jangan pakai skincare sembarangan. Wajahmu nanti malah rusak loh jerawatan. Kata siapa kayak gitu? Kita itu sebagai laki-laki tetap harus skincarean juga biar bisa glowing. Semakin hari, pemakaian skincare Fahri semakin banyak. Dia tidak mendengarkan nasihat temannya. Ditambah lagi, asupan makannya yang tidak sehat. Kemudian, aktivitasnya hanyalah bermain game dan rebahan. Belum lagi paparan debu dan polusi yang mengenainya, yang tidak menggunakan helm yang benar, tidak pula memakai masker. Aduh, ini kenapa ya? Hari pertama sekolah malah jerawatan kayak gini. Gak jadi ganteng deh. Kamu tahu nggak tujuh keajaiban dunia itu apa aja? Waduh, aku lupa lagi apa aja. Nah, selanjutnya itu ada. Mukamu kenapa, Fahri? Perasaan kemarin-kemarin kayak kayak gini deh. Tuh kan, apa aku bilang ini gara-gara skincare berlebihan. Aduh, ini kenapa ya? Ada apa ini ribet-ribet? Oh, ini tuh akne vulgaris. Hah? Apa itu? Nah, teman-teman, yang dialami Fahri itu merupakan akne vulgaris atau biasa disebut dengan jerawatan. Akne vulgaris ini merupakan kondisi peradangan pada kulit yang umum terjadi ketika folikel rambut ini tersumbat oleh minyak maupun sel-sel kulit mati. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa akne vulgaris ini memang lebih sering menyerang pada usia remaja, mulai dari usia 14 sampai 19 tahun. Akan tetapi bisa juga menyerang pada anak-anak maupun orang dewasa. Folikel rambut mempunyai dua bagian, yaitu pori-pori dan kelenjar sebaseus. Sebaseus juga disebut juga dengan kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini menghasilkan sebum. Sebum bergerak menuju kulit melalui folikel rambut yang bertujuan untuk melumasi kulit. Nah, sel-sel kulit itu dapat menyumbat dari pori-pori kulit sehingga sebum juga akan ikut tersumbat. Nah, ketika pori-pori tersumbat, bakteri yang biasanya hidup di kulit itu juga akan terperangkap di bawah kulit, sehingga sistem imun itu akan menyerang bakteri tersebut sehingga mengakibatkan rasa bengkak dan rasa nyeri pada jerawat. Nah, jerawat sendiri dibagi dua, yaitu pertama adalah komedo putih atau whitehead yang disebabkan oleh tersumbat, tertutup, dan akhirnya menonjol keluar. Sedangkan dari blackhead itu berasal dari komedo putih yang sudah terbuka, sehingga ketika isinya terkena udara, maka warnanya akan menjadi gelap. Jika pori-pori yang tersumbat itu meradang, maka akan menimbulkan pus. Pus yang berkumpul akan menjadikan jerawat yang besar. Jerawat bisa timbul di wajah, leher, dan punggung loh. Tuh kan Ri, bener kan? Itu akne vulgaris. Ya bener, ini akne vulgaris. Terus gimana ya? Aku bukannya jadi glowing malah full jerawatan kayak gini. Kok bisa ya? Ya bisa lah. Yang pertama, kamu tuh sering males-malesan. Terus yang kedua, kamu pakai skincare itu berlebihan, makanya nyumbat pori-pori. Yang ketiga, kamu pernah bilang, ayah sama kakakmu itu kena akne vulgaris, makanya kamu juga bisa kena. Yang keempat, kamu sering terpapar polusi sama sinar matahari secara berlebihan. Terus yang kelima, ada penelitian yang menyebutkan bahwa mengonsumsi makanan instan atau yang tinggi gula, serta kurang memperhatikan kebersihan makanan, bisa jadi munculnya jerawatan, makanya gatal. Nah, bener banget tuh, gatal merupakan faktor resiko dari akne vulgaris. Oke, kalau gitu gejalanya apa sih, Bib? Kenali gejala akne vulgaris dengan P3K, papul, pustul, peradangan, dan komedo. Aduh, terus apa yang harus aku lakukan? Duh Fahri, tidak usah sedih deh, karena akne vulgarisme itu bisa ditangani dengan cermat, yaitu CERMAT. C adalah cuci wajah menggunakan sabun muka sebanyak 2-3 kali sehari dengan rekomendasi pH 4,5 sampai 5,5. Setelah itu E adalah eksfoliasi menggunakan skincare berbahan gel ataupun cairan agar pori-pori di wajah tidaklah terbuntu. Selanjutnya adalah R, yaitu rutin menggunakan obat atas anjuran dokter. M, melembabkan wajah menggunakan moisturizer ataupun pelembab ringan.
A. Aplikasikan pada wajah yaitu sunscreen ataupun tabir surya banyak 2 ruas jari. Yang terakhir adalah T. Tutupi wajah menggunakan masker agar tidak terkena asap dan kotoran di jalan. Nah, teman-teman, udah paham kan apa itu akne vulgaris? Apa itu gejalanya? Dan bagaimana cara penanganannya? Oleh karena itu, yuk ajak teman kalian agar terhindar dari akne vulgaris. Yuk kita berjalan bareng-bareng. Teman-teman sekalian, mari kita belajar tanda-tandanya jerawat dengan P3K. Tanda-tandanya jerawat dengan P3K. Yang pertama benjol papur, yang kedua nanah pusul, lalu tanda peradangan dan juga komedo. Lalu tanda peradangan dan juga komedo. Kawan kita harus cermat menangani jerawat. Kawan kita harus cermat menangani jerawat. Cuci wajah 2 kali, eksfoliasi pakai skincare, rutin pakai obat jerawat sesuai saran dokter. Rutin pakai obat jerawat sesuai saran dokter. Memakai pelembab wajah, aplikasikan tabir surya sebanyak 2 ruas jari. Tutup wajah pakai masker sebanyak 2 ruas jari. Tutup wajah pakai masker. Kawan kita harus cermat menangani jerawat. Kawan kita harus cermat menangani jerawat. Hah? Ayo. Wajah. Sedih. Saya ulang. Kenali gejala